Baik, semua kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, atas izin Allah kita bersyukur malam ini ibu, bapak, abang, kakak sudah dimudahkan Allah untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Semoga Allah menerima ya amal ibadah sholat kita. Amin. Untuk saudari kita yang belum muslim, silahkan menyimak ya, silahkan menyimak. Saya berdoa semoga Allah membukakan ya pintu hidayahnya kepada kita semua ya. Amin. Kenapa? Oh gitu. Nah. Baik, tadi dari ibu punya keluhannya sakit pinggang. Iya. Pinggang sama susah tidur. Susah tidur ya. Ibu tergantung sama obat tidur. Kalau sudah jam 11:30 belum ngantuk juga, saya minum obat tidur. Minum obat tidur ya. Bisa berapa jam tuh setelah minum obat tidur? Walaupun minum obat tidur tetap aja azan subuh udah kebangun. Gitu Nggak ya. bisa tidur lagi kalau di subuh. Baik. Pundaknya suka berat? Enggak ya. Kepala suka pusing? Kalau tensinya naik. Kalau tensinya naik ya. Oke. Baik. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mari sebelum kita mulai saya pahamkan dulu, ruqyah ini adalah doa yang disandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Insya Allah tidak akan menyimpang dari Al-Quran dan hadis, dan pentingnya adalah niatnya kita hanya minta kepada Allah, tidak boleh disandarkan kepada makhluk, tidak boleh disandarkan kesembuhan itu kepada saya, nggak boleh. Tadi firmannya sudah saya sebutkan ya, bahwa Al-Quran itu obat, Al-Quran itu penyembuh, Al-Quran itu adalah rahmat untuk kita yang beriman insya Allah. Kemudian ruqyah ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, sahabatnya, dan insya Allah kita pengikutnya mengikuti. Yang untuk teman-teman semuanya yang belum pernah dengar, ruqyah itu menakutkan, bukan. Ruqyah ini adalah bagian daripada cara pengobatan secara Islam, gitu ya. Insya Allah hari ini kita akan membantu doa. Baik, saya kasih beberapa nasihat saja. Nomor 1, sebelum kita mulai, jangan ada prasangka kepada siapapun. Prasangka buruk. Ya, jika ini ada di dalam diri kita, mulai hari ini berhenti untuk berprasangka buruk karena Allah, bukan karena mau ruqyah. Ini Al-Quran. Yang kedua, jangan suka mencari keburukan orang. Ini satu paket ayatnya. Ya, lihat tadi sudah berprasangka, hilangkan. Kalau ada suka mencari keburukan orang, jangan. Yang ketiga, jangan sampai menceritakan keburukan orang. Ini kelemahan di dalam pikiran kita yang akan dibaca oleh jin. Nanti jin masuk lewat pikiran kita dan dia akan membuat sakit kepala, bisa vertigo, bisa migrain, bisa sakit. Dia dapat makan dari sini. Ini saya kasih obatnya langsung atas jin Allah. Kita sampaikan caranya ya. Jangan. Maka kalau itu ada, berhenti mulai hari ini sampai kita diwafatkan Allah. Jangan prasangka. Nah, adu domba tadi sudah saya buka ya. Salah satunya adalah dari sini munculnya, prasangka. Ya, berhenti. Ini adalah tausiah untuk kita semuanya, tidak sedikit pun untuk menuduh kepada siapapun, nggak boleh. Kita sampaikan ini untuk semuanya. Yang kedua, lapangkan pikiran, lapangkan hati untuk bisa memaafkan siapa saja yang salah dengan kita. Ya, kita minta maaf kepada orang gampang, tapi untuk memaafkan orang lain tidak mudah. Itu digosok jin terus. Maka hari ini lapangkan dada kita, lapangkan pikiran kita untuk bisa memaafkan siapa saja yang salah kepada kita karena Allah. Kita mau datang kepada Allah, mau mendapatkan ridhonya Allah kelak,
kalau Allah tidak mengampuni kita, gak mungkin dapat ridhonya Allah. Maka hubungan hablum minan nas, hubungan sesama makhluk, hubungan sesama manusia, tidak mengenal agama lain sama di sisi Allah, maka maafkan hubungan manusia. Selesai. Ya, jadi hati yang lembut, jadi pikiran yang bersih. Insyaallah. Yang ketiga, kita banyak lalai, banyak dosa kepada Allah. Kita yang tahu perbuatan kita. Kalau seandainya perlakuan-perlakuan kita yang kita lakukan selama ini tidak tahu, karena belum sampai agama kepada kita, jika itu sudah ada kabar, berita sampai kepada kita bahwa yang dilarang itu tidak boleh dilakukan, maka berhenti, jangan dilakukan lagi. Kalau sudah datang kebenaran, datangnya dari Al-Quran dan hadis, itu adalah sebaik-baik perkataan, ya, jangan sampai. Oke, itu saja. Baik, Bapak, Ibu, Abang, Kakak yang punya penyakit semuanya tadi, silahkan nomor 1, niatkan kepada Allah untuk sembuh dari penyakit masing-masing yang dideritanya. Minta sama Allah hari ini untuk sembuh dari penyakit medis dan non-medis. Ya, sekaligus. Kalau Bapak Ibu punya riwayat, mungkin kakek nenek tadi punya kebiasaan pakai jimat atau pakai sajen, atau mungkin punya zikir-zikir yang tidak disandarkan kepada Allah, ada jin nasab, kemungkinan minta sama Allah untuk memutuskan jin nasab dalam hati saja. Ya, 3 nih niatnya. Minta sama Allah untuk sembuh dari penyakit medis dan non medis, dan minta memutuskan jin nasab. Insyaallah. Silahkan istighfar, mohon pada Allah masing-masing, dan jangan ada ragu-ragu. Kalau ragu-ragu nggak jadi sama sekali. Kenapa? Kita nggak yakin dengan firman Allah. Hari ini saya hanya bantu doa. Kemudahan, kesembuhan milik Allah semuanya. Ya, tadi udah saya tegaskan, wa idza maritu fa huwa yasfin. Jika kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Saya hanya bantu doa saja. Silakan diniatkan, kita mohon. Ya, sekejap kita doa kepada Allah. Silakan istighfar dan dikuatkan niatnya, minta sama Allah. Baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna waliyyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas shalihin. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Istighfar, abang kakak ya. Kalau ada yang mau masuk di diri kita, minta sama Allah, ditolak ya, jangan. Ya, minta sama Allah, Allah yang maha kuat. Baik, atas izin Allah. Ya, bangsa jin. Atas izin Allah hari ini kita bertemu ya. Bukan saya yang kuat, bukan juga istri saya yang sakti, enggak. Bukan juga saya memanggil-manggil kamu atas izin Allah, enggak. Hari ini kita hadir atas izin Allah, kita dipertemukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jin dan manusia diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Hati-hati. Ya, ini sama-sama makhluk. Baik, Bang Sajid. Saya mau tanya dulu, kamu yang ada di sini, yang bersama kakak ini, saya kasih tahu, saya tidak punya minat untuk membunuhmu, saya tidak punya minat untuk menyakitimu, tidak juga kami akan menghalang-halangi kamu, enggak. Selama ini kamu ditugaskan oleh iblis untuk mengganggu umat Islam, khususnya sampai dunia kiamat. Kami juga enggak marah, ya, karena itu sudah Allah tunjukkan di dalam firman-Nya, kalian hanya mengganggu kami untuk dipelesetkan agamanya, untuk kalian sesatkan, untuk tidak mengenal Allah. Setelah itu kalian akan mengajak masuk ke dalam nerakanya Allah.
Baik, saya ajak ngomong baik-baik ya, insya Allah. Baik, Mas Sajid. Kamu yang ada di sini, yang tinggal di sini, iya. Kamu pemimpinnya di sini? Pemimpinnya? Ya, insya Allah kita ngomong baik-baik. Kamu tahu dengan Islam? Apa yang kamu tahu dengan Islam? Ya, jangan marah-marah. Oke, kamu tahu dengan Islam? Tidak tahu. Tidak ada di bangsamu yang mendakwaimu? Tidak ada. Kamu tak pernah mendengar dengan Islam? Pernah. Lalu apa yang kamu ketahui? Perhatikan ya, Bapak Ibu ya, ini tidak main-main ya. Apa yang kamu ketahui? Kenapa? Musuh yang nyata. Oh, jadi kamu menganggap umat Islam itu musuhmu? Memang umat Islam melakukan apa kepada jin? Kok kamu benci banget sama kami? Hai, perhatikan. Terus kenapa kamu sakiti umat Islam ini? Kok jadi musuh? Perintah? Yang ngasih perintah siapa? Siapa? Bos. Iblis maksudnya. Ya. Kamu dapat apa yang dijanjikan sama iblis kalau kamu berhasil? Apa? Oh, dari tadi kalian sudah hadir. Kalian dengar aku tausiah? Dengar. Aku ajak kamu nih hari ini atas izin Allah. Dengarkan ini. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengar ya, saudaraku, dengar ya, baik-baik. Tidak sedikit pun kami akan menjelekkan ya. Ini kita bicara agama. Agama yang benar, agama yang lurus, agama yang diterima Allah, hanya Islam. Jika kamu terus-terusan kafir kepada Allah, kamu tak beriman kepada Allah, sampai akhir kamu mati dalam keadaan kafir. Dengarkan firman Allah, bukan kata saya. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim hajihi jahannamu lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Jadi jika kita tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada Al-Quran, tak beriman kepada Nabi, kita mati dalam keadaan tak beriman, maka neraka jahanam tempatnya. Tapi jika kamu, jangan marah. Oke, tenang. Jangan marah. Dengar, aku tidak menyakitimu. Aku baca firman Allah. Aku mendakwai saja. Jika kamu mau kabur kapan saja, terserah, karena Allah yang memberikan hidayah, bukan saya. Dengarkan. Wa basiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama rujiku minha min samarati rizqa
qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utu bihi mutasabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Ya, jika kamu sungguh-sungguh mau beriman kepada Allah, mati dalam keadaan beriman, maka tempatnya di surganya Allah. Ya, Insya Allah. Aku ajak kamu untuk bertobat kepada Allah. Sungguh. Kamu pemimpinnya nih. Panggil. Ya. Insya Allah atas izin Allah saya tak punya kekuatan. Berbohong. Kalau aku berbohong, saya kena azab Allah. Ya, lisan ini milik Allah. Itu. Mau bersahadat. Panggil semuanya atas izin Allah. Kamu raja kan di sini? Bukan? Kamu pemimpinnya? Oh, baik. Ada berapa jin yang mau bersahadat? Banyak. Allahu Akbar. Tak bisa ngitung lagi. Allahu Akbar. Oke, sekali lagi saya bertanya sungguh-sungguh. Kamu mau bertobat? Oke, kamu pimpin ya, ikutin. Perhatikan semuanya. Ini makhluk Allah sama dengan kita ya. Dia tidak mengenal Allah karena apa? Dibutakan sama iblis. Hari ini atas izinnya Allah berkenan untuk membuat dia bertobat ya. Saya hanya mendakwai saja. Ya, insya Allah dengarkan baik-baik. Ayo bersyahadat kepada Allah. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ardh wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Istighfarlah kepada Allah. Istighfarlah. Masya Allah, Masya Allah. Hancurkan semua sihir. Hancurkan semua sihir. Kamu mau muntah? Mau? Putuskan semuanya hubunganmu sama iblis, putuskan. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Bara'atu minallahi wa rasulihi illal ladzina ahadtu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi illal ladzina ahadtu minal musyrikin. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinjir wa ma uhilla. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Terus putuskan. Minta pertolongan Allah. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Bara'atu minallahi wa rasulihi illal ladzina ahadtu minal musyrikin.
Istighfar. Istighfar. Mohon pada Allah. Apa yang terjadi dengan dirimu setelah kamu bersyahadat? Silahkan lembutkan hatimu. Nanti saya sampaikan. Kenapa? Waalaikumsalam. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu Akbar. Insyaallah. Ya, pemirsa, abang kakak yang dirahmati Allah, dengan pertolongan Allah dan izinnya, tidak ada satu kekuatan pun dari makhluk ya. Perhatikan baik-baik. Tidak punya kekuatan. Kalau hari ini kita tidak meniatkan diri kepada Allah, tidak mungkin hari ini akan terjadi. Ya. Saudaraku, bukan kita punya ritual memanggil jin ya, bukan. Ini semuanya firman Allah yang kita minta kepada Allah untuk kebaikan ini untuk saudara-saudaraku semua. Lihat hari ini, jin yang bodoh, jin yang hanya takut kepada iblis, yang tidak mengerti apa-apa. Lihat, begitu didakwai dengan cara baik, lemah lembut, mengajarkan kembali lagi kepada Allah. Lihat ya, dia mau tobat. Ini saudaraku semuanya yang mempunyai akal, ya, yang bisa menerima mana, membedakan mana baik mana buruk. Betul ya, si bodoh ini aja Allah bukakan hatinya untuk menerima kebenaran, bersahadat ya, karena ditampakkan. Lihat tadi dengar dia udah kesakitan, kepanasan, itu nampak di dunia nyata, bagi dia dinampakkan ya. Allah Akbar. Nanti biar bunda yang cerita ya, ya, karena atas izin Allah saat ruqyah seperti itu ya, atas izinnya ada kadang-kadang sesuatu yang dinampakkan sama Allah. Walau alam benar atau tidak, saya hanya bersandar kepada Allah. Yang ditampakkan begini, maka kita hanya beriman memang itu ada. Ya. Baik, Ibu, tak sempat lagi kita nak nanya ya, tidak sempat lagi. Saya menanya aja nih, merasa nyaman nggak hatinya? Plong, Masya Allah, lapang hatinya maksudnya. Masya Allah. Baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ya, insya Allah semuanya sudah masuk Islam. Oke, Bapak yang tadi merasa berat kepalanya, ada yang merasa nyaman, yang punya sakit saya nggak tahu. Ada yang merasa hatinya nyaman nih, plong, lega, maksudnya plong itu nyaman. Ya, ada yang merasa pundaknya, lihat nih ya, pengakuan semuanya atas izin Allah. Saya hanya berdoa di sini, lihat yang merasakan, semua yang punya dampak masing-masing. Ada yang tadi pundaknya gampang berat, mudah sakit, tapi ini merasa ringan. Nah, yang merasa itu biasanya. Yang gampang emosi itu, insya Allah ringan nih pundaknya. Yang gampang emosi, tempat tinggalnya dia biasanya di pundak. Ya, dia tinggal di pundak, maka kita dibikin gampang marah. Maka berhenti marah, maka di sini selesai insya Allah. Berhenti marah, betulkan. Ya. Hati saya plong. Masya Allah, karena Allah. Ya, Bapak punya niat yang baik. Betul Pak? Seperti lapang. Allah Akbar. Yakin ya? Masya Allah. Seperti membalik telapak tangan jika Allah berkehendak, betul ya? Siapa yang ngasih Pak? Allah. Allah ya. Hari ini saya hanya ngasih tausiah saja. Baik. Sebelum saya tutup, saya kasih beberapa nasihat saja. Mulai hari ini, jagalah sholat. Tepat waktu, 5 waktu karena Allah. Bukan karena ruqyahnya. Ya, karena Allah. Kita yang butuh sholat itu. Jika sholat kita ini dihisap nanti kelak di akhirat, sholatnya sudah betul, insya Allah yang lain betul. Kenapa? Makna daripada sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita mengajak orang untuk baik gampang, tapi mencegah orang yang berbuat tidak baik tidak gampang, karena akan menjadi musuh. Jadi kita cukup menasehati. Jika ini dilarang sama agama, dinasehati dengan cara baik, dia tidak mau, tugas kita selesai untuk mendakwainya. Yang membolak-balikan hati Allah, yang membuat nyaman hati ini hari ini Allah, bukan saya. Bukan, itu tauhid, harus dipahami betul ya. Yang kedua, zikirnya diselesaikan.
Kita udah sholat seperti tadi, tidak ada yang diburu-buru kecuali nikmat terbesar kita berkomunikasi sama Allah. Zikirnya selesaikan, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai. Maka ibaratnya jika kita hari-hari membuat dosa, masya Allah, dengan zikir saja Allah hapuskan dosa sebesar buih di lautan itu. Allah hapuskan dengan zikir saja. Kita berada di tepi laut hari ini, ya, itu udah hanya dari zikir, apalagi sholatnya tadi, pahalanya kayak apa, ya. Yang ketiga, zikir pagi petang dilakukan sampai mati, ya, al-maksurat atau apa, zikir pagi petang, lakukan. Itu ibaratnya kalau kita perang pakai baju besi, benteng, ya, itu ketahanan goib yang Allah lindungi kita. Sampai mati kita lakukan itu, ya. Berikutnya, baca Quran. Jangan dijadikan jimat tuh Quran, disimpan di rak, di lemari, di mana sampai berdebu. Jangan dibaca. Maka jin tidak mampu mengganggu kita kalau kita sedang membaca Al-Quran. Maka kalau orang yang sholat tenang, orang yang baca Quran tenang, karena jin tak mampu berada di dalam tubuh kita, karena kita lagi bermunajat bersama Allah. Itu Pak, ya. Yang terakhir, amal soleh kita ditingkatkan, amal ibadah kita meningkat, amal soleh kita meningkat. Bagian kerja di sini semuanya adalah jika kita niatkan, ya, kerja ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin bersyukur nikmat kita hari ini lewat pekerjaan ini. Syukurin bahwa hari ini rezeki terbaik kita ada di sini. Inilah lahan kita, tempat amal kita beribadah. Menjadi amal Pak semuanya. Tapi kalau adanya cuma ngedumel aja, ngomel aja, tidak ikhlas, apalagi banyak tadi ya cerita mencari-cari kesalahan, wassalam, capek saja. Kenapa? Tak menjadi amal. Rugi, ya, rugi. Maka niatkan semua urusan kita kepada Allah, tingkatkan. Ibadah kita ditingkatkan lagi, ya. Insya Allah, ini aja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Semoga kita semuanya dikuatkan Allah untuk, ya, menjaga iman kita sampai mati. Jangan sampai lalai. Sekali lagi, sekali saja kita tidak sholat, sekali ya, maksudnya dalam 5 waktu itu bolong sekali saja, maka kita bersama jin. Jangan dibiarkan Pak, ya. Jangan lagi diulang, kita yang biasa makan jalan-jalan, jangan dibiarkan kita memanggil-manggil dia terus, jangan. Hari ini kami sampaikan, semoga ini menjadi manfaat ya untuk anak cucu kita, ya. Ya, kalau udah ketemu tadi keluarga kita yang ada kemusyrikan, dakwai dengan cara yang baik, jangan sampai ada pertengkaran, dakwai dengan cara yang baik. Ini aja nasihat saya, semoga berkah semuanya Ibu ya. Semoga bisa tidur, tidak pakai obat lagi. Jangan ada sugesti, kalau tidak minum obat aku tidak tidur. Ingat, Ibu zikir, minta sama Allah. Ya Allah, mata ini milikmu, ya kan? Semua fisik ini milikmu. Aku keliru ya Allah, aku banyak salah, aku minta ampun. Izinkan aku dapat istirahat. Bismillah, Ibu baca doa. Insya Allah tidur. Sandarkan semua urusan kepada Allah. Oke, ini aja kurang lebih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.